Lintasan terlarang Gunung Slamet. Gunung Slamet dikenal sebagai salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Tapi di kalangan para pendaki, Slamet bukan sekedar tinggi, tapi juga terkenal dengan auranya yang kelam dan mistis. Banyak cerita tentang pendaki hilang, suara-suara misterius, penampakan sosok hitam, dan jalur yang bisa tiba-tiba menghilang. Cerita ini datang dari seorang pendaki senior bernama Aditya yang mendaki Gunung Slamet tahun 2014 bersama 3 temannya lewat jalur Bambangan, Banyumas. Tapi malam itu mereka masuk ke lintasan yang tidak seharusnya mereka lewati. Aditya dan 3 temannya, Joko, Dimas, dan Rehan, sudah terbiasa mendaki. Jalur Bambangan mereka pilih karena paling populer dan relatif aman. Mereka mulai mendaki pagi hari dan rencananya bermalam di pos 5, lalu lanjut ke puncak esok paginya. Namun menjelang maghrib, kabut turun sangat tebal. Mereka sempat kehilangan jejak jalur, dan entah bagaimana mereka mengambil belokan ke arah kanan. Jalur kecil yang tidak ada di peta. Joko yang paling depan berkata, "Kayaknya ini jalur alternatif. Banyak jejak kaki juga." Aditya merasa ragu, tapi karena waktu makin gelap, mereka teruskan. Mereka berjalan sekitar 40 menit sebelum menemukan tanah lapang dengan batu-batu besar. Aneh, karena tempat itu tidak tercatat di peta manapun. Mereka memutuskan mendirikan tenda di sana. Malam itu, udara terasa sangat dingin dan berat. Tidak seperti biasanya di gunung. Sekitar pukul 1 pagi, Rehan terbangun. Ia merasa ingin buang air kecil. Saat keluar dari tenda, ia melihat bayangan seseorang berdiri di kejauhan. Mengenakan pakaian serba putih, diam hadap mereka. Rehan buru-buru masuk lagi, dan malam itu ia tidak bisa tidur. Tapi keesokan harinya, ia tidak menceritakan hal itu ke yang lain. Pagi harinya, saat mereka lanjut naik, kompas tidak menunjukkan arah yang konsisten. Jalur yang semula mereka anggap alternatif ternyata malah membawa mereka berputar di tempat yang sama. Aditya mulai curiga. Kita nyasar. Mereka mencoba turun kembali ke tempat awal mereka naik. Tapi anehnya, tempat itu tidak bisa ditemukan lagi. Pohon-pohon seperti berubah bentuk, dan batu besar yang jadi penanda juga menghilang. Dimas panik. Tadi malam kita lewat sini kan? Kok sekarang beda? Itulah saat Rehan akhirnya buka suara tentang sosok perempuan berbaju putih yang ia lihat malam sebelumnya. Sore hari,
saat mereka mencari arah turun, mereka mendengar bunyi lonceng kecil dari arah hutan. Awalnya terdengar jauh, tapi lama-lama mendekat. Dan di sela suara lonceng itu, terdengar suara anak kecil tertawa, lirih dan menyeramkan. Kalian nyasar ya? Mereka membeku. Tak ada siapapun di sekitar. Hanya kabut, pohon pinus, dan suara yang entah datang dari mana. Tiba-tiba, Joko pingsan di tempat. Mulutnya bergetar seperti komat kamit. Dimas dan Aditya mencoba membangunkannya. Dan saat sadar, Joko hanya bilang, "Kita harus minta izin. Kita lewat tempat mereka." Malam kedua, mereka kembali bermalam di tempat yang entah di mana itu. Tapi kali ini, Aditya bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah pemakaman tua. Dan seorang lelaki tua berjubah hitam menatapnya tajam. "Banyak yang datang, tapi tak semua boleh pulang. Kalian menginjak tanah perjanjian. Pergilah sebelum hari ketiga, atau tetaplah di sini seperti yang lainnya." Saat terbangun, Aditya mendapati bekas telapak tangan hitam di luar tenda, seperti cap tangan manusia, tapi jari-jarinya lebih panjang dan melengkung. Pagi ketiga, mereka akhirnya mendengar suara peluit dari kejauhan. Itu adalah suara tim relawan pendaki yang sedang melakukan pencarian. Bukan untuk mereka, tapi untuk dua pendaki lain yang hilang sepekan sebelumnya. Mereka dibawa turun dengan wajah pucat dan tubuh lemas. Salah satu relawan berkata, "Kalian beruntung bisa keluar. Kalian masuk jalur yang disebut warga sebagai lintasan gaib. Jalur itu muncul hanya saat kabut turun. Dulu banyak pendaki hilang di situ. Yang aneh, kalian muncul dari sisi barat, padahal jalur Bambangan ada di timur." Setelah turun, Rehan mengalami demam tinggi dan sering mengigau tentang anak-anak kecil yang bermain di antara pohon. Joko tidak pernah mau naik gunung lagi. Ia bahkan membakar seluruh perlengkapan mendakinya. Aditya, saat ditanya apakah masih percaya logika, hanya menjawab, "Di Gunung Slamet, peta dan kompas bukan jaminan. Kadang, gunung menentukan sendiri siapa yang boleh naik dan siapa yang boleh pulang."